Bab 144 Berjuang Bersama. Peperangan memang sangat sadis. Kerajaan Tang memulai peperangan ini. Jika menang maka akan ada banyak kentung, tapi sayangnya kerajaan Tang kalah. Pihak yang kalah harus menanggung konsekuensinya. Kerajaan Tang kalah. Pada saat ini, Panglima hebat sudah mengetahui jelas hal ini. Dia bisa memilih terus bertarung, tetapi rakyat dan prajurit kerajaan Tang akan mati. Sekarang, kerajaan Tang masih bisa bernegosiasi karena pasukan utama masih ada. Tetapi, jika terus bertarung maka tidak akan ada hak untuk bernegosiasi lagi. Apalagi semenjak pasukan kerajaan Jiang masuk ke wilayah kerajaan Tang. Pada saat itu, semua rakyat kerajaan Tang akan mampus. Suasana menjadi hening. Beberapa saat kemudian, Gletwin Pei memberi hormat kepada Melvin Tang. Biarkan aku menemani raja ke kerajaan Tang. Melvin Tang menghela napas. Baik, terima kasih. Dengan demikian, Mileye dan orang lainnya bersama dengan pasukan berkuda kerajaan Tang menuju ke kerajaan Jiang. Pasukan berkuda kerajaan Tang menatap Mileye dengan tatapan emosi, tidak senang dan ingin membunuhnya. Mileye. Kerajaan Tang bukan takluk di tangan kerajaan Jiang, melainkan takluk di tangan remaja yang ada di depan mereka ini. Gletwin Pei menatap Mileye sekilas, tatapan matanya bercampur aduk. Kenapa kerajaan Jiang memiliki jenius seperti ini? Selain itu, jenius begitu hebat ada di kerajaan Jiang. Apabila kerajaan Tang memiliki jenius seperti ini, Gletwin Pei sedikit sedih, karena semua jenius kerajaan Tang masuk ke Akademi Changmu. Para jenius yang masuk ke Akademi Changmu tidak akan memedulikan negara, bagi mereka hanya ada Akademi Changmu dan masa depan sendiri. Kerajaan. Sebagian besar tidak ada orang memiliki pemikiran seperti ini. Tentu saja, dia tahu jelas, kerajaan Tang bukan kalah sepenuhnya di tangan Mileye. Kerajaan Tang bisa kalah telak semuanya karena ulah Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Waktu itu, Akademi Changmu berjanji akan menghadapi Mileye, kerajaan Tang hanya membantu. Alhasil, Akademi Changmu tidak mengalahkan Mileye, malah menyinggung sekelompok jenius benua dewa dataran tengah. Benar-benar sial sekali. Gletwin Pei menenangkan hati, dia memejamkan kedua matanya. Sekarang memikirkan hal ini sudah tiada gunanya. 1 jam kemudian, Mileye dan lainnya tiba di kota pembatas dunia. Di luar kota pembatas dunia, Nadia Jiang memakai armor perak, lalu ada ribuan prajurit kerajaan Jiang di belakangnya. Pada saat melihat Mileye datang, semua prajurit kota pembatas dunia langsung bersorak. Sarjana Nasional Ye, Sarjana Nasional Ye. Semua orang yang ada di kota pembatas dunia langsung bersorak. Kehebatan Mileye dan lainnya sudah tersebar luas di kerajaan Jiang. Mereka juga ikut semangat. Pada saat ini, semua orang di kerajaan Jiang sudah mengenal Mileye, bahkan lebih terkenal dari Ladia An. Ketika melihat Mileye, Nadia Jiang langsung tersenyum. Dia berjalan ke depan Mileye dan lainnya. Mileye turun dari kuda. Ketika mau berbicara, Nadia Jiang langsung memeluknya dengan erat. Badan Mileye langsung kaku. Semua orang tercengang. Beberapa detik kemudian, Hansling dan lainnya langsung bersorak. Beberapa saat kemudian, Nadia Jiang melepaskan Mileye. Dia tidak merasa canggung, hanya menepuk bahu Mileye. Selamat kembali ke rumah. Selamat kembali ke rumah. Suasana hati Mileye merasa bercampur aduk, karena kali ini dia hampir tidak bisa kembali lagi. Nadia Jiang berjalan ke hadapan Gletwin Pei. Ekspresi wajah Gletwin Pei sangat datar. Sebagai sandera, dia tidak bisa berkata apa-apa. Nadia Jiang mendadak berkata, "Pengawal,
cepat persilakan Panglima Gladwin dan Raja Kerajaan Tang masuk ke kota. Ingat, layani mereka dengan baik-baik." Prajurit yang ada di belakang Nadia Jiang langsung membuka jalan. Melvin Tang dan Gladwin Pei dipersilakan masuk ke kota pembatas dunia, tapi prajurit mereka tidak diperbolehkan masuk. Ketika Mileye dan lainnya mau masuk, Kurnia Lu yang di kejauhan mendadak berkata, "Aku tidak ikut masuk." Mileye dan lainnya menoleh ke arah Kurnia Lu. Kurnia Lu berkata kepada Mileye, "Sebelum datang ke sini, aku ada tugas, sekarang sudah waktunya kembali." Mileye menganggukkan kepala, dia mengeluarkan selembar kartu emas. Pada saat ini, Kurnia Lu menggelengkan kepala, "Tidak perlu. Aku sudah mendapatkan ratusan juta koin emas di istana kerajaan Tang, sudah sangat menguntungkan." Setelah itu, dia berbalik badan menoleh ke arah Jenny Lu, "Ikut kakak pulang." Jenny Lu menggelengkan kepala, "Tidak." Kurnia Lu menghela napas, "Kamu jangan emosi lagi dengan ayah. Kamu juga tahu temperamen ayahmu itu." Jenny Lu berkata, "Tidak." Kurnia Lu menghela napas, dia tahu temperamen adiknya. Dia sudah berkata tidak pulang, pasti tidak akan pulang. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan nada kecil, "Baik-baik jaga dirimu." Usai berkata, dia bersiul. Kemudian 20-an ekor elang raksasa langsung muncul di langit dan mendarat di depan kota pembatas dunia. Pada saat ini, semua orang menatap ke arah 20 elang raksasa. Mereka sangat jarang melihat siluman monster alam mahir gaib. Kurnia Lu dan lainnya menunggangi elang raksasa. Dia melihat Jenny Lu sekilas dan ekspresi wajah Kurnia Lu sangat datar dan tidak berbicara apapun. Kurnia Lu sedikit tak berdaya. Akhirnya, dia melihat ke arah Mileye, "Saudara Ye, sampai jumpa di benua Dewa Daratan Tengah." Saudara Ye. Dia bersedia menjadi teman Mileye. Sebenarnya, dalam kondisi pada umumnya, tidak ada orang yang menolak menjadi teman kultivator pedang. Akan tetapi, dalam benua Dewa Daratan, berteman dengan seseorang, kepribadian dan sifat sangatlah penting. Mileye menganggukkan kepala, "Sampai jumpa." Kurnia Lu menganggukkan kepala, dia bersama sekelompok elang terbang ke langit dan menghilang dari Mileye. Tentara bayaran kelompok 9. Mileye menengadahkan kepala ke sana, 20 orang adalah alam harmoni dewa sesungguhnya. Pada saat ini, Jenny Lu mendadak berjalan ke sampingnya, mereka bukan orang yang paling hebat di benua dewa dataran tengah. Mileye menatap ke arah Jenny Lu berkata dengan suara kecil, "Paling hebat, bahkan ditakuti oleh Akademi Changmu." Mileye tersenyum. Kedepannya, pasukan bandit juga akan sehebat ini. Jenny Lu tidak berkata. Mileye tersenyum, "Kamu tidak percaya denganku." Jenny Lu berkata dengan suara kecil, "Semangat. Semangat." Mileye menganggukkan kepala, "Semangat, kita berjuang bersama." Setelah itu, dia menoleh ke arah Hans Ling dan lainnya, "Percaya tidak?" Hans Ling tersenyum, "Kak Mile, benua Dewa Daratan Tengah bukanlah tempat yang aman. Akan tetapi, ada Kak Ye dan Kakak Jenny, kami percaya." Mendengar perkataan ini, semua orang langsung tersenyum. Pada saat ini, Jeffrey mendadak berkata, "Bandit Ye, aku harus pergi." Mile melihat Jeffrey tersenyum, "Kali ini, aku memaksa ayah angkatku, dia barulah bersedia membiarkanku membawa keluar siluman monster ini. Sekarang aku harus mengembalikan siluman monster ini." Mileye berkata, "Perlukah aku menemanimu pulang?" Jeffrey bimbang sejenak dan berkata, "Ayah angkatku ingin berjumpa denganmu." Mileye tersenyum, "Kamu tunggu di sini dulu. Besok pagi aku akan ikut bersamamu. Sekalian,
Aku ada hal yang ingin kubahas dengan ayah angkatmu, dia pasti tertarik. Jeffrey tersenyum, ayah angkatku bukan orang yang mudah diajak bicara. Mileye berkata, tidak apa-apa, paling bertarung dengannya. Jeffrey memandang Mileye sekilas, dia adalah master alam ribuan semesta tingkat puncak. Mileye berkata, anggap saja aku tidak bilang. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Jeffrey. Setelah Mileye dan lainnya masuk ke kota pembatas dunia, di dalamnya hanya ada prajurit, tidak ada rakyat. Nadia Jiang berkata, ketika kerajaan Tang menyerang, aku sudah memindahkan semua rakyat, sekarang hanya tersisa prajurit di kota pembatas dunia. Setelah berkata, dia memandang ke Mileye, tapi, sekarang mereka sudah bisa kembali. Mileye menganggukkan kepala, bagus sekali. Lalu, kalian ingin bagaimana bernegosiasi dengan kerajaan Tang, kalian atur sendiri saja. Nadia Jiang berkata dengan nada kecil, tenang saja, aku akan atur dengan baik. Melenyapkan negara. Sebenarnya kerajaan Jiang tidak ada kekuatan melenyapkan kerajaan Tang. Kalau memaksa melenyapkan negara, kerajaan Jiang juga akan hancur. Sampai saat itu, kerajaan Jiang akan rugi besar. Apalagi masih ada negara Chu dan negara Yue masih belum menarik prajurit mereka. Akan tetapi, sekarang kerajaan Jiang sudah bisa menghadapi dua negara ini. Di sebuah kamp militer, Mileye, Hansling dan lainnya duduk bersama. Membagi kekayaan yang didapat. Sebelumnya kerajaan Tang ada menagih pajak dari Akademi Changmu dan Master Akademi Changyun. Selain itu, juga ada uang dan benda pusaka dari berbagai seniman bela diri Qingzu dan lain-lainnya. Tentu saja, yang paling penting ada benda pusaka yang ada di gudang pusaka kerajaan Tang. Mereka mengeluarkan benda pusaka yang masih belum dibagi. Benda pusaka ini langsung memenuhi kamp militer. Ada koin emas, ada senjata spiritual kualitas super, ada batu spiritual kualitas super, ada seni bela diri alam bumi, dan lain-lainnya. Segala macam ada. Bennett Mo dan Jeffrey langsung tercengang. Hansling dan lainnya sangat bahagia dan semangat. Kali ini, mereka kaya mendadak. Terutama Mileye, dia memiliki panah kualitas super sebanyak 30 buah. Senjata ini sudah cukup untuk membangun pasukan pemanah. Bisa dikatakan, kerajaan Jiang dan kerajaan Tang tidak memiliki senjata yang seperti ini. Jenny Lu menghitung semuanya, lalu mulai bagi kepada mereka. Jumlah yang didapatkan mereka sama. Jeffrey dan Bennett Mo memilih mengundurkan diri, karena sebelumnya mereka juga tidak membantu. Akan tetapi, mereka juga kebagian. Karena mereka sudah membawa pasukan siluman monster datang, kalau tidak mereka tidak akan selamat keluar dari kerajaan Tang. Pembagian kekayaan ini berlangsung selama 1 jam. Akhirnya, kekayaan Mileye sudah mencapai 500 juta koin emas, 15 juta batu spiritual, 7 kitab teknik seni bela diri alam bumi tingkat bawah, 5 kitab teknik pelatihan tingkat bawah, 21 senjata spiritual kualitas super, dan 30 panah kualitas super. Sekarang dia adalah miliarder. Jenny Lu dan lainnya juga kebagian cukup banyak, mereka juga menjadi miliarder. Pada saat ini, Mileye mendadak berdiri, semua orang memandang ke arah Mileye. Mileye berkata, Bennett, berikan 50 juta koin emas kepada ketua Paviliun 9 Kerajaan Tang, bilang saja terima kasih atas bantuan mereka sebelumnya. Jika dia tidak terima, bilang saja untuk teman Paviliun Zuixian yang membantu sebelumnya. Lalu, beritahu kepada ketua Paviliun 9, aku ada hal yang ingin dibahaskan dengannya. Setelah itu, dia menghirup napas dalam-dalam, alam harmoni dewa.
Sekarang kita sudah punya uang, kalian harus mencapai alam harmoni dewa, juga memiliki senjata yang paling bagus, setidaknya senjata alam eksplisit. Alam harmoni dewa. Senjata alam eksplisit. Bersambung.